Halo teman di kota orang, sekarang kamu lagi dengerin podcast di kota orang. Podcast di kota orang ini terbentuk karena pengalaman aku yang sering banget pindah-pindah ke kota orang. Dari mulai SMP, terus SMA, sampai sekarang nih, kuliah. Kayaknya bakal seru banget gak sih kalau misalnya kita sharing-sharing tentang pengalaman hidup di kota orang. Jadi gak cuma aku yang sharing-sharing tentang pengalaman hidup aku di kota orang, tapi teman-teman pendengar di kota orang juga bisa sharing-sharing tentang pengalaman hidupnya selama di kota orang. Makanya ikuti terus perjalanan podcast di kota orang. Bersama aku, Raisa, yang bakalan dengerin semua cerita teman di kota orang tentang pengalaman hidupnya selama di kota orang. Untuk itu, di episode pertama kali ini sebagai prolog, aku bakalan bahas tentang penyesuaian diri di kota orang. Gimana sih awal-awalnya keadaan seseorang yang baru aja pindah dari kota asalnya ke kota orang lain. Kalau kita pindah dari satu kota ke kota lainnya, dari kota kita, kota asal kita berada gitu ya, sampai ke kota istilahnya kota orang gitu, yang mana kita asing dengan segala hal. Nggak tahu bahasanya, nggak paham tuh sama bahasanya, nggak tahu kultur di sana bagaimana, harus seperti apa kita berperilaku, sampai aneh gitu sama rasa-rasa makanannya yang ada di sana. Kayaknya ini kurang garam ya, kayaknya ini kurang gula deh, atau habitatnya gitu, lingkungannya. Nggak sedikit juga sih yang lebih nyaman di kota orang daripada di kota sendiri. Tapi sih aku tim yang lebih nyaman di kota sendiri, even di kota orang aku hidup dengan enak gitu, dengan semuanya nyaman. Makanannya enak, cocok di lidah, tempat tinggalnya juga asik, orang-orang di lingkungan sekitarnya juga asik-asik banget. Kalau ngomongin penyesuaian di awal-awal kita pindah dari kota kita ke kota orang lain, kayaknya gak bakal jauh-jauh deh dari kata-kata yang anak zaman sekarang tuh alami gitu. Apa sih? Homesick. Homesick tau gak? Homesick tuh kayak rindu sama rutinitas yang familiar yang selama ini kita lakuin. Mungkin kalau misalnya kita banding-bandingin jam segini, sore-sore biasanya aku di rumah lagi masak-masak, bantuin ibu masak, atau lagi gangguin adik-adikku di kamar. Suka aja gitu. Nah, tapi sekarang udah tinggal sendirian, nggak tahu harus apa. Bisanya ngelamun atau sambil scroll-scroll TikTok aja nih. Kayaknya itu ya yang bikin kangen banget rasanya sama rumah. Rutinitas kecil yang sepele sih, cuma yang bikin kangen banget sama rumah. Tapi gak baik juga tahu kalau terus-terusan kita ngebandingin kota asal kita sama kota orang yang lagi kita tempatin sekarang. Karena apa? Kita gak bakalan maju, kita gak bakalan mau berproses, mau susah-susah di kota orang. Kalau misalnya kita tinggal di kota orang, banyak banget pengalaman dan cerita-cerita seru pastinya yang kita dapetin. Untuk nanti kita bawa ke kota asal kita. Kita terapin cerita-cerita itu, pengalaman-pengalaman itu di kota asal kita. Bahkan ada loh yang lebih kuat gitu. Yang jadi lebih kuat setelah tinggal di kota orang, kemudian balik lagi ke kota asal. Aku punya pengalaman lucu waktu aku lagi nyesuaiin diri pas pindah dari kota aku ke kota orang lain. Di awal aku cerita ya, aku di kota orang itu udah dari SMP, pindah-pindah gitu. Aku dianterin sama keluarga aku tepat di hari ulang tahun aku. Setelah itu langsung ditinggal, keluarga aku langsung pulang ke rumah di kota lain, dan aku lanjut hidup di kota orang sebagai anak SMP yang masih bocil ya, kata orang mah gak ngerti apa-apa gitu, lagi jamet-jametnya ya gak sih lagi gak tahu apa-apa, ini harus gimana, aku harus gimana. Tapi beruntungnya aku sama kakak aku SMA juga di sana. Sedih banget gak sih di hari ulang tahunku yang harusnya kumpul-kumpul bareng keluarga, aku malah ditinggal
Tapi itu mau aku sih, untuk lanjut sekolah di kota itu. Kerjaannya nangis terus setiap hari. Pagi, siang, sore, malam. Padahal tuh udah sibuk sama kegiatan-kegiatan sekolah, ngaji, dan lain-lain. Tapi tetap aja masih rasanya tuh kangen banget. Padahal ada salah satu anggota keluarga aku di situ, ada kakak aku yang nemenin. Sampai kalau misalnya nggak tahu tuh harus apa, aku tuh bengong aja. Bahkan kejadian lucunya itu sampai salah jadwal gitu, karena nggak tahu harus apa gitu. Salah jadwal, harusnya sekarang itu ada kegiatan di mana, aku malah datangnya di tempat mana gitu. Jadi kan malu sendiri ya. Tapi itu wajar. Bahkan dulu tuh di SMP aku harus pakai jilbab segi 4. Aku tuh di mana ya? SMP sebelumnya itu aku nggak diwajibin pakai jilbab segi 4 ya. Anak SMP baru pindah dari SD gitu, maksudnya baru lulus gitu, disuruh pakai jilbab yang entah berantah gitu, maksudnya bentuknya aja kotak, terus dibentuk di muka jadi segitiga, terus jadi bulat, nyesuaiin muka kan susah ya. Itu tuh sampai nggak tahu deh, nggak genah kalau kata orang Jawa, nggak bener gitu jilbabnya. Acak-acakan, malah jadinya lipetannya kemana, bulet banget mukanya jadinya. Tapi itu buat pelajaran juga sih. Tapi di rantau itu aku juga banyak banget belajar cara pakai jilbab. Nggak cuma itu ya, masa beberapa tahun cuma belajar cara pakai jilbab. Tapi makin nyadarin kalau misalnya penyesuaian awal-awal tuh emang banyak cerita lucu, tapi sedih juga sih yang kita alamin. Kayaknya nggak lengkap ya kalau misalnya kita bahas pengalaman kita di kota orang, tapi nggak cerita juga soal pengalaman kita tentang orang-orang yang kita temui di kota orang. Kayaknya bakal seru kalau kita bahas di next episode. Untuk itu, dengerin terus podcast di kota orang bersama aku Raisa. Aku pamit undur diri, sampai jumpa di podcast di kota orang. Bye!